Pemerintah Kota Denpasar khususnya bagian protokol dan komunikasi pimpinan Sekretariat Daerah Kota Denpasar bersama Forum Wartawan Denpasar melaksanakan Pekan Informasi Peningkatan Wawasan SDM atau Fasilitasi Komunikasi Pimpinan di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan kegiatan tersebut secara khusus untuk mempelajari kemitraan dan tata kelola media kehumasan. Pelaksanaan kunjungan yang dipimpin Kabag Prokopim Setda Kota Denpasar Cokorde Gede Parta Sudarsana tersebut diterima Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta Raides Haryanto di Balai Kota DKI Jakarta Kamis 25 April lalu. Dalam kesempatan tersebut, Haryanto didampingi Kepala Bidang Komunikasi Publik Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta, Koharudin beserta jajaran Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta. Sementara rombongan Pemkot Denpasar didampingi Direktur Utama RSUD Wangaya, Dr. Anagung Made Widiase, serta Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Kota Denpasar Ida Bagus Gede Arsana. Selain mempelajari kemitraan dan tata kelola media kehumasan, beberapa tema pendamping juga menjadi isu strategis dalam pelaksanaan kegiatan ini, yakni penanganan stunting, penanganan kemiskinan ekstrim, dan tata kelola persampahan. Hal ini ditegaskan kembali oleh Kabag Prokopim Setda Kota Denpasar Cokorda Gede Parta Sudarsana yang mengatakan tujuan kegiatan kali ini adalah bertukar pengalaman dan belajar inovasi baru terutama dalam hal kemitraan dan tata kelola media kehumasan. Di kita ini adalah pertukar informasi, mempelajari apa jadi inovasi yang ada di Pemprov di kita ini. Jadi apa inovasi atau strategi pengelola media kehumasan tentunya apa yang belum ada di Kota Denpasar kami akan implementasikan di Kota Denpasar. Selama ini berbagai pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Kota Denpasar sangat dirasakan masyarakat. Namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya beberapa kekurangan yang harus menjadi bahan evaluasi bersama. Terlebih pelaksanaan pelayanan publik yang semakin kompleks membuat aparatur sipil negara untuk terus berinovasi. Lebih lanjut dijelaskan dipilihnya Pemprov DKI Jakarta ini menurut Cok Parta sangat erat kaitannya dengan posisi Jakarta sebagai kota metropolitan. Melalui kegiatan ini pihaknya ingin mengetahui dan mempelajari strategi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan kebijakan maupun program-program yang ada. Terlebih DKI Jakarta menjadi barometer pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Adapun beberapa inovasi telah dipelajari mulai dari Super APP Jaklingko, Jalahox, Jakarta Smart City, transformasi digital kehumasan, Satu Data Jakarta, tata kelola berita Jakarta, serta inovasi lainnya yang akan menjadi percontohan di Kota Denpasar. Sementara Kepala Bidang Informasi Publik Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta, Raides Haryanto mengucapkan terima kasih atas dipilihnya Provinsi DKI Jakarta sebagai lokasi kegiatan Pekan Informasi Peningkatan Wawasan SDM atau Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Pemkot Denpasar. Tentunya pertemuan ini merupakan momentum untuk meningkatkan kolaborasi dan saling berbagi inovasi untuk kemajuan bersama. Ia juga mengatakan meski banyak pencapaian yang telah dicapai, pihaknya terus berupaya menyempurnakan layanan agar bisa diandalkan masyarakat Jakarta. Sedang kami sempurnakan. Tadi saya bilang bahwa tidak pun Jakarta tetap menjadi ibu kota negara, ini sudah kita persiapkan dari awal. Menyempurnakan. Kenapa demikian? Karena perubahan teknologi informasi, karena menuju transformasi teknologi digital tadi. Ekosistem teknologi informasi itu yang harus kita bangun. Kami mencoba memberi layanan yang terbaik buat masyarakat, yang gampang diakses masyarakat tidak menunggu informasi bagaimana kita mengakses Google ya, apapun kalau kita tidak tahu kita bisa akses Google. Di akhir sesi juga turut dilaksanakan pertukaran cenderamata, bahan promosi pariwisata, buku-buku perjalanan kota, serta berfoto bersama. Purnawan, Bali TV.